Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun derajat dan pangkat diri kita, seberapa banyak kekayaan yang kita punya, setinggi apapun status sosial kita, kita tidak akan pernah bergeser dari status sebagai seorang hamba. Semua manusia adalah hamba Allah. Semua manusia adalah makhluk Allah, baik ada yang mengakui maupun tidak mengakui. Karena status mereka sebagai hamba Allah tidak butuh pengakuan dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali dia akan datang menghadap Ar-Rahman sebagai hamba. Karena kita merupakan hamba, maka kewajiban hamba adalah taat kepada tuannya, taat kepada Sang Pencipta, Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada banyak sekali masyarakat dan kaum muslimin yang mereka mau untuk menerima peraturan yang dibuat sesama manusia, dan mereka beralasan bahwa peraturan itu dibuat dalam rangka untuk keselamatan bersama. Misalnya keselamatan yang ada di job site atau di tempat yang lain, termasuk salah satunya di bandara. Mereka begitu tertib untuk mengikuti aturan tersebut. Namun kenapa sebagian orang terkadang merasa berat untuk mengikuti aturan Allah, padahal dialah penciptanya? Apakah dia merasa bahwasanya dengan mengikuti aturan Allah tidak akan mengantarkan kepada keselamatannya? Sebaliknya jamaah, siapapun yang mengikuti aturan Allah, hakikatnya itu akan menyelamatkan dirinya, baik disadari maupun tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 24, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila mereka mengajak kalian lima yuhyikum, untuk kehidupan kalian. Maka hakikatnya syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah syariat untuk kebaikan kehidupan mereka, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran agar manusia menjadi hamba yang celaka. Allah Ta'ala tegaskan, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha ma anzalna 'alaika, aku tidaklah menurunkan kepadamu Al-Quran litashqa, agar kau menjadi orang yang celaka. Sehingga seorang hamba yang dia mendekat kepada Al-Quran, seorang hamba yang dia mendekat kepada syariat Allah, tidak akan menyebabkan dirinya menjadi celaka, baik dunia maupun akhirat. Memang terkadang jamaah di belakang Allah, kita merasa berat untuk menerima sebagian aturan Allah
karena mungkin itu bertentangan dengan kebiasaannya. Kita merasa berat kenapa ini diharamkan, padahal saya butuh. Kita merasa berat kenapa ini dilarang, padahal saya menginginkannya. Kita merasa berat kenapa ini nggak boleh, padahal saya sangat menghendakinya. Demikianlah yang terjadi pada diri hamba. Karena terkadang hamba tidak tahu apa yang dia cintai itu ternyata adalah berbahaya baginya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan keburukan semuanya Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, meskipun bisa jadi bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Sehingga kalaupun orang merasa berat, kita tidak mau menerima hukum itu, tentu dia perlu untuk sadar diri bahwa menerima hal ini hakikatnya adalah untuk kebaikan dirinya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Apa yang dimaksud dunia itu penjara bagi mukmin? Ada dua makna dalam memahami dunia itu penjara bagi mukmin. Makna yang pertama adalah kondisi hidup di dunia yang dihadapi oleh seorang mukmin jika dibandingkan dengan surga yang Allah sediakan kelak di yaumil qiyamah, maka dunia ini seperti penjara. Masih banyak kondisi yang tidak nyaman walaupun dia punya banyak fasilitas. Sebab Allah tidak ridha ketika kenikmatan yang dinikmati oleh manusia bisa mereka nikmati 100%. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wa ni'amud dunya masyubatun bil musibah. Nikmat dunia itu selalu bercampur dengan musibah. Nggak ada ceritanya orang yang sangat kaya raya kemudian nggak pernah sakit atau nggak pernah sakit hati. Siapapun hamba pasti dia pernah mengalami, kalau nggak sakit fisik atau dia akan mengalami sakit hati. Allah tidak ridha adanya kenikmatan di dunia bisa dinikmati 100% sebagaimana layaknya di surga. Makna yang kedua, bahwa dunia ini merupakan penjara bagi mukmin. Artinya adalah seorang mukmin ketika hidup di dunia, dia ibarat di dalam penjara. Ada banyak larangan, ada banyak yang diperintahkan dan kewajiban. Sehingga kalau dia pingin selamat di penjara ini, dia jangan sampai melanggar larangan itu dan dia harus menjalankan perintah itu. Dan seperti inilah suasana perasaan yang perlu kita hadirkan. Kenapa saya dilarang ini, kenapa saya dilarang itu? Karena kamu sedang berada di penjara. Mukmin hakikatnya sedang berada di penjara, sehingga dia sadar di sini ada aturan Allah yang tidak boleh dilanggar. Maka ketaatan dia kepada Allah pada saat dia di penjara akan menguntungkan dia kelak setelah dia keluar dari dunia ini. Kelak ketika dia keluar dari penjara ini, dia akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang sangat indah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangkitkan ketaatan kepada Allah dimulai dari kesadaran bahwa kita ini adalah hamba Allah dan seluruh hidup kita difasilitasi oleh Allah. Apapun yang kita punya itu murni pemberian dari Allah. Kalau hidup kita hanyalah pemberian dari Allah, apapun yang kita punya semuanya adalah dikasih oleh Allah, kenapa kita tidak mau diatur oleh yang memberi? Bukankah ini sesuatu yang sangat mengherankan? Maka seorang hamba yang taat kepada Allah, dia selalu menghadirkan apa yang aku lakukan hakikatnya adalah sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih yang aku berikan kepada Zat yang menciptakanku dan yang telah memberikan semua fasilitas bagiku. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah tundukkan hati kita untuk selalu menerima kebenaran, menerima setiap syariat yang telah Allah turunkan, walaupun bisa jadi bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan dan hawa nafsu kita. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan manusia ketika mereka mau melakukan sesuatu, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama adalah hawa nafsunya, yang kedua perasaannya, dan yang ketiga adalah akalnya. Para ulama mengatakan an-nafsu ta'muru bil amta.
Wal aqlu ya'muru bil anfa' wa al-atifah ta'muru bima yasluhu bil ata'if. Para ulama mengatakan hawa nafsu selalu menyuruh orang untuk mengambil apa yang paling nikmat bagi hidupnya. Sedangkan perasaan dia selalu memerintahkan orang untuk mengambil keputusan apa yang kira-kira paling menenangkan baginya. Sedangkan akal memerintahkan manusia untuk mengambil apa yang paling bermanfaat baginya. Dan tentu saja pertimbangan ini berbeda. Kita kasih sebuah contoh. Terkadang ada sebagian orang yang dia mengambil sesuatu, pertimbangannya adalah karena saya suka ini. Ini adalah peluang bagi saya, ini adalah sumber kekayaan bagi saya. Kalau tidak saya ambil, nanti saya nggak mendapatkannya. Maka pertimbangan seperti ini murni karena hawa nafsu. Sehingga pikiran dia adalah apa yang kira-kira nikmat bagi dia, apa yang kira-kira enak bagi dia. Banyak sekali orang yang tenggelam dalam aneka kemaksiatan yang sudah jelas-jelas itu adalah perbuatan dosa, bahkan perbuatan dosa besar karena pertimbangan hawa nafsu. Dia bisa menikmati hawa nafsu itu, betul, karena hawa nafsu selalu mengarahkan manusia untuk ke arah yang apa yang menikmat bagi dia. Ada juga pertimbangan perasaan. Terkadang ada sebagian orang yang dihadapkan pada hukum Allah, dia diberitahu, misalnya warisan antara laki dan perempuan itu 2:1. Sebagian orang tidak menerima semacam ini dengan mengedepankan perasaan dia. Kasihan itu yang perempuan, dia nggak kerja, kenapa dikasih lebih sedikit daripada yang laki-laki yang bekerja? Padahal aturan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah tegaskan untuk laki-laki mendapatkan 2 kali anak perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah wasiatkan kepada kalian bagi anak laki-laki mendapatkan 2 jatah dibandingkan anak perempuan. Tapi perasaan manusia kadang bermain. Ini perempuan kasihan. Makna kasihan ini adalah yang tidak sejalan dengan perasaan, itu pertimbangan perasaan. Bagaimana akal berkata? Akal akan mengambil pertimbangan apa yang paling bermanfaat bagi hidup manusia. Karena itu ketika dia dihadapkan pada sebuah kasus, akal akan mengatakan, kamu kalau melakukan seperti ini bahaya. Kamu kalau melakukan seperti ini berbahaya. Di sana akan ada ancaman yang bisa kau hadapi, yang akan kau hadapi. Di sana akan ada ancaman yang akan datang kepadamu, sehingga dia akan tinggalkan itu. Karena pertimbangan yang datang dari akal bahwa ini berbahaya. Karena itulah jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berpikir, la'allakum ta'qilun, afala ta'qilun. Karena akal selalu mengarahkan kita untuk mengambil apa yang paling bermanfaat bagi hidup kita, dunia dan akhirat. Bermanfaat belum tentu yang lebih menyenangkan bagi dia. Obat itu bermanfaat, tapi hawa nafsu nggak suka karena nggak ada rasa, atau bahkan rasanya pahit. Maka secara hawa nafsu tidak disukai. Perasaan mungkin tidak suka dengan obat, karena perasaan akan lebih mengasihani dirinya. Kasihan diri kamu kalau kamu terlalu sering mengonsumsi obat, maka nanti kondisimu tidak nyaman. Tapi akal berkata beda. Akal akan mengatakan, ini bermanfaat bagi kamu. Sekarang kamu minum ini biar kamu nanti sehat. Akan ada waktunya kau bisa selamat dari situasi seperti ini. Terkadang bagi sebagian orang makanan sehat tidak dia sukai, tapi akalnya berbicara, ini manfaat bagi kamu. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika kita berhadapan dengan aturan dan kehidupan yang ada di sekitar kita? Maka akallah yang akan menentukan mana yang lebih bermanfaat bagi kehidupan kamu. Apakah hawa nafsumu mengikuti apa yang nikmat bagi kamu, ataukah mengikuti perasaanmu, ataukah mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semua penilaian yang diberikan oleh manusia itu berujung kebenaran. Karena penilaian kita bercampur. Ada penilaian berdasarkan hawa nafsu, ada penilaian berdasarkan perasaan, ada penilaian berdasarkan akal. Standar yang bisa kita gunakan adalah apa yang sesuai dengan panduan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tegaskan dalam Al-Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan dari Rabb kalian dan jangan ikuti yang lainnya. Demikian berkaitan dengan masalah aturan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita sebagai hamba yang memiliki hati yang qanaah. Qanaah dalam menerima apa yang diberikan oleh Allah, baik berupa rizki maupun aturan. Karena hamba yang qanaah
maka dia akan selalu merasa bahagia dengan pemberian yang telah Allah berikan kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.